Hai semua, kalau kita berbicara standar deviasi atau beta, itu adalah suatu ukuran terhadap resiko fluktuasi harga atau volatilitas daripada saham ataupun suatu reksadana. Nah, kalau misalkan beta atau standar deviasinya tinggi, berarti volatilitasnya tinggi. Sebaliknya juga kalau dia kecil, maka volatilitasnya juga kecil. Tapi tahukah Anda bahwa yang namanya volatilitas itu bisa berubah-ubah karena ada satu saham atau reksadana saham pada satu waktu mungkin di situ-situ aja, tapi pada satu waktu bisa tiba-tiba naik tinggi atau turun dalam, sehingga dia punya resiko itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita ingin mengetahui seperti apa resiko kemarin dan saat ini, kita bisa menghitung yang namanya rolling beta sama rolling standard deviation. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Silakan membuka file Excel yang linknya sudah saya taruh di captions. Jadi katakan kita memiliki dua data, ya, saham Bank BCA, IHSG. Anda bisa juga pakai reksadana saham dan IHSG. Kemudian kita definisikan dulu. Beta itu menggunakan return bulanan 1 tahun terakhir. Sama, standar deviasi data 1 tahun terakhir. Nah, di sini adalah metodologi penelitian, bebas. Pakai data harian boleh, bulanan boleh, kuartalan boleh, kemudian periode ke belakangnya juga bebas. Mau 1 tahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh, dan seterusnya. Di sini saya pakai contoh 1 tahun. Anda bisa memutuskan sendiri. Nah, sama seperti hitung beta, kita harus menghitung return bulanan BBCA, return bulanan IHSG. Seperti ini. Bebas ya, angkanya mau koma boleh, persen juga boleh. Ini nggak ada ngaruh sih ya, ini cuma tampilan. Nah, kemudian kalau kita sudah menghitung return bulanan, ya misalkan saya mau menghitung beta BBCA. Sudah ada beberapa video saya yang membahas tentang cara hitung beta, jadi saya tidak back to basic lagi, saya langsung saja. Kan kita mendefinisikan beta adalah return bulanan dari 1 tahun terakhir. Berarti kita hitung 12 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 data, lihatnya di sini juga bisa ya, count-nya 12. Nah, di sini berarti saya bisa sama dengan slot, Y-nya adalah saham atau reksadana, X-nya adalah IHSG. Nah, dapatlah beta 0,9870. Ini adalah beta periode 31 Agustus 2017-2018. Nah, kalau saya tarik ke bawah satu, nah, ini berarti beta dari September ke September. Ya. Jadi akhir September 2017 ke akhir September 2018. Karena ini return-nya seperti dihitungnya dari return 31 Oktober dikurangi 31 akhir September. Jadi dapatnya seperti ini. Nah, Anda tinggal copy sampai bawah. Kita bisa lihat betanya Bank BCA kadang 0,98, pernah 1,2, pernah 1, bahkan 1,7. Ya. Turun lagi di bawah 1, terus sekarang 1 lagi, ya, kemudian 1,6. Jadi beta sendiri angkanya juga berbeda-beda ya. Ini kita hitung dengan data return 1 tahun terakhir. Kalau return 2 tahun terakhir gimana? Ya bisa seperti ini. Ini beta, misalnya sini ya, beta data 2 tahun. Kalau 2 tahun kita 24 bulan return. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorry, udah 13 ya.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, berarti di sini sama dengan cara tadi, sama dengan slope Y-nya adalah si BBCA 24 data, X-nya adalah IHSG atau market yang juga 24 data. Nah, kemudian Anda tinggal copy ke bawah. Ya. Nah, ternyata bulan Agustus 2019, kalau pakai data return 1 tahun 1,14, kalau pakai 2 tahun 1,04. Berarti kalau pakai 3 tahun bisa juga hasilnya berbeda. Angkanya seperti ini. Jadi kita harus mendefinisikan beta dengan data 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau lebih panjang. Apakah datanya harian atau bulanan, itu juga penting. Kita ini saya hapus ya, kita fokus di yang 1 tahun. Nah, sekarang sudah dapat beta, ya, dari sini dulu. Sekarang standar deviasi, ya. Jadi ada rolling beta, ada rolling standar deviasi. Nah, berarti kita hitung standar deviasi, misalnya BBCA. Nah, di sini sudah 12 data kan, jadi saya taruh sama dengan STD EVA ini 12 bulan. Ya, kalau mau pastikan kita pada saat blok ke atas, ya, ini ada 12 kali 1C, itu artinya 12 data. Nah, oke. Nah, dapatlah standar deviasi bulanan, ya, berdasarkan data 1 tahun terakhir dari periode 31 Agustus 2007 sampai 31 Agustus 2018. Kopi ke bawah. Nah, tapi data standar deviasi itu sama seperti return. Saya sangat menyarankan untuk di annualize. Ya. Kalau annualize gimana? Ya, kita taruh samping lagi. Annualize standar deviasi BBCA. Nah, di sini kalau standar deviasi datanya bulanan, kita mau setahunkan, itu kali akar 12 atau square root 12. Kalau kuartalan, ya square root 4. Semesteran square root 2. Kalau harian gimana? Itu yang pusing. Jumlah hari kerja setiap tahun itu beda-beda. Soalnya. Ada yang 250 hari, 248, 252, bisa naik, bisa turun. Nah, ini kita hitung, dapat 16%. Oke, nah kita tinggal copy ke bawah. Nah, sama seperti halnya beta, itu juga bisa berubah. Sometimes 16, sometimes 19, kadang-kadang ke 10%, kemudian ke 26%, kembali lagi ke 17%. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa suatu saham ataupun reksadana, risk-nya itu tidak konstan. Ada waktu-waktunya di mana dia menjadi lebih agresif, ada waktu-waktunya di mana dia menjadi lebih konservatif. Ya, bisa karena pergerakan harga dalam portfolionya, kalau untuk reksadana, bisa juga karena kebijakan, misalnya fund manajernya yang tadinya agresif, dia lebih play defensif, seperti itu. Ya. Nah, jadi yang ada di sini dan di sini, ini adalah rolling beta dan rolling standar deviasi. Nah, karena beta yang berubah-ubah inilah, kadang-kadang beta itu perlu dinormalize. Ya. Jadi ada istilah adjusted beta. Jadi angka beta ini dikali kalau nggak salah 2/3 ditambah 1/3. Ya, jadi itu memang rumus dari sononya untuk menormalize beta. Kalau standar deviasi tidak ada normalize. Oke, demikian. Semoga yang saya sharing ini bermanfaat dan membantu Anda dalam membuat penelitian atau memahami karakter resiko daripada suatu saham atau reksadana. Demikian dari saya, terima kasih, semoga sehat selalu.